Hai semua, apa kabarnya? Doa saya adalah kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Konten ini merupakan kelanjutan dari konten terdahulu ya, yang membahas tentang evolusi perempatan harmoni di Jakarta Pusat selama 3 abad. Pada konten ini subtemanya adalah kawasan ini pernah menjadi pusat industri jasa perhotelan sejak ratusan tahun yang lalu. Terbukti dengan hadirnya 3 buah hotel berkualitas di sana, yaitu Des Indes Hotel, Marine Hotel, dan Hotel Louis. Yang disebut terakhir ini menjadi Hotel Des Galleries. Seperti pada konten sebelumnya, maka pada konten ini juga kita akan dimanjakan oleh dokumen yang berlimpah. Yuk, langsung kita mulai saja ya. Kampung Petojo di Jalan Suryo Pranoto sebelum ada kanal Moulin-Fleet masih berupa hutan. Untunglah kemudian ada seorang kapitan Tionghoa bernama Poa Binggam yang membuat kanal Moulin-Fleet. Kehadiran kanal ini mempercepat kemajuan di kawasan itu. Itu terjadi sekitar abad ke-18. Salah satu contohnya adalah kawasan Petojo berkembang kegiatan ekonominya yang di kemudian hari dikenal sebagai kawasan pabrik es, dan tak jauh dari situ ada jalan yang diberi nama Jaga Monyet dan kini menjadi Jalan Suryo Pranoto. Nama Jaga Monyet sendiri masih dikenal orang hingga tahun 1970-an. Nama itu muncul berawal di kawasan tersebut pada tahun 1668, VOC membangun benteng. Tetapi karena di sekelilingnya masih berupa hutan, maka masih banyak monyet yang berkeliaran sehingga tingkah laku para monyet ini harus tetap dimonitor. Dari situ muncullah nama Jaga Monyet dan nama ini melekat di sana hingga ratusan tahun kemudian. Konon, mengapa Belanda membangun sebuah benteng di situ adalah karena mereka sering mengalami serangan dari para pejuang Islam Banten dari arah Grogol dan Tangerang. Namun demikian, para pasukan Belanda itu ternyata lebih sering menghadapi monyet yang berkeliaran daripada musuh. Dimulai sekitar tahun 1840-an hingga tahun 1950-an, sekitar Jalan Majapahit dikenal sebagai kawasan Prancis. Mengapa? Karena hampir di sepanjang jalan itu berjejer tempat usaha dan toko yang dimiliki oleh orang Prancis, dan itu dimulai oleh toko butik Ogger Bersaudara. Diketahui bahwa hasil usaha dari butik ini disaving untuk dikapitalisasi menjadi modal agar bisa membangun pertokoan lain di sepanjang Jalan Majapahit ini, seperti salon rambut Paul, toko sepatu, toko makanan, pedagang batu mulia, rumah tinggal aktor Prancis, dan lain-lain. Orang Prancis di situ rupanya ada yang menawarkan les bahasa Prancis serta les dansa. Asik. Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa daerah di Jalan Majapahit ini merupakan kawasan Prancis. Dulunya bernama Rijkswegstraat karena jalan ini menuju ke benteng pertahanan Rijswijk yang sekarang lokasinya ditempati oleh kantor pusat Bank Tabungan Negara. Bukti bahwa itu adalah kawasan Prancis adalah dengan hadirnya toko Ogger Frères pada tahun 1847, di mana toko ini dibangun oleh 2 orang penjahit kakak beradik asal Prancis. Di Jalan Majapahit ini hadir apotek Van Spijgericht, dan sekitar tahun 1863-1866 di sebelahnya berdiri kantor firma V. Olisleger. Di Rijkswegstraat, tepatnya di sisi baratnya, ada apotek CGW Wilke. Sementara itu sekitar tahun 1910-1940 hadir farmasi Radcam and Corporation di Rijkswegstraat. Apotek Radcam ini berubah menjadi Kimia Farma setelah kemerdekaan RI. Masih di sisi barat Jalan Majapahit dari arah Tanah Abang, hadir Hotel Pension Sanssouci. Kemudian ada salon potong rambut Paul milik orang Prancis juga yang terletak di sebelah toko Ogger Frères di ujung Jalan Majapahit. Ternyata di Rijkswegstraat ini banyak hadir toko obat atau apotek ya. Ada satu lagi apotek bernama Kramats Apotek yang berlokasi dekat salon rambut Paul. Berawal dari perintah Gubernur Jenderal VOC saat itu, Albertus van der Para, untuk membangun rumah peristirahatan atau villa 2 lantai di hook antara Jalan Hayam Wuruk dengan Jalan Insinyur Haji Juanda pada tahun 1750. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1860-an, bangunan ini berpindah ke tangan ke keluarga Ernst untuk dijadikan hotel yang dinamakan Hotel Ernst. Pada tahun 1890,
terjadilah perubahan nama dari Hotel Ernst menjadi Hotel Wyss. Kemudian pada tahun 1920 atau setelah berumur 170 tahun, bangunan Hotel Wyss tersebut dirubuhkan dan di lokasi yang sama dibangun hotel lagi yang bernama Hotel des Galeries. Di atas sudah dikatakan bahwa pada tahun 1920 Hotel Wyss diratakan dengan tanah dan di atas lokasinya dibangun hotel kembali pada tahun 1930. Jadi lahan tersebut sempat kosong ya, kurang lebih selama 10 tahun. Nah, sebelum dibangun kembali jadi Hotel Galeries, maka saya lampirkan dokumen tentang lahan kosong tersebut yang bakal dibangun menjadi Hotel des Galeries itu. Di bagian depan hotel ini yang menghadap ke Kanal Molenvliet, hadir di situ kafe dan resto. Lokasi kafe ini sendiri cukup strategis karena sambil menikmati kopi maupun teh, kita dapat mengamati kesibukan lalu lintas di perempatan Harmoni. Konon, berdirinya hotel ini adalah karena dendam seorang etnis Arab yang bernama Syekh Salih bin Ubaid bin Abdad yang ditolak menginap di Des Indes Hotel. Pada zaman Hindia Belanda terdapat ketentuan bahwa hanya orang Eropa sajalah yang boleh menginap di hotel mewah itu, sehingga jangan berharap bagi orang non-Eropa untuk dapat menginap di sana. Karena kesal ditolak oleh Des Indes Hotel, maka ia bertekad akan membangun hotel yang tidak kalah hebat dengan hotel tersebut. Tekad itu pun pada akhirnya bisa direalisasikan dengan berdirinya sebuah hotel baru yang bernama Hotel des Galeries. Des Galeries sendiri dirancang oleh arsitek E.G.H. Kuipers dan dibangun pada tahun 1930. Hotel ini pernah berubah nama menjadi Hotel Gayatri yang masih dimiliki oleh orang Arab. Oh iya, saya sengaja tidak membahas tentang Des Indes Hotel karena hotel ini akan saya buatkan konten khusus ya. Tibalah saatnya kita nikmati dokumentasi dalam format full color. Dengan dokumentasi berwarna ini, kita dapat lebih jelas mengamati bagaimana sih suasana di kawasan perempatan Harmoni. Yang menarik adalah ada 3 dokumen yang di dalamnya kita bisa temukan sosok mobil VW Kombi. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pada masa lampau, VW Kombi ini sempat menjadi salah satu tipe mobil yang pernah berjaya di kota Jakarta. Poin yang lain dan perlu kita perhatikan adalah area di depan kantor pos Parbank ternyata pernah dijadikan sebagai tempat parkir mobil. Dulunya, di tempat gedung kantor pusat Bank BTN berdiri, merupakan lokasi tempat berdirinya benteng kecil yang dibangun oleh VOC pada tahun 1656. Benteng tersebut kemudian dibumi hanguskan pada tahun 1740. Dan pada tahun 1741, di atas lokasi benteng ini, dibangunlah pos jaga bermeriam. Kemudian pada tahun 1815, lahan bekas pos jaga tersebut dibeli oleh Jan Tiedeman untuk didirikan rumah yang besar. Kemudian rumah tersebut berpindah tangan menjadi milik Peter Willem Helvetius van Riemsdyk pada tahun 1819. Pada tahun 1825 atau berbarengan dengan dimulainya Perang Diponegoro, di atas lahan ini didirikan sebuah hotel yang diberi nama Hotel Marine. Setelah menjadi Hotel Marine, ternyata kepemilikannya masih kerap berpindah tangan. Setelah tahun 1890, Hotel Marine diubah menjadi bangunan toko serba ada yang bernama Eigenhulp, yang berarti gotong royong. Bangunan tersebut merupakan toko terkemuka di Batavia yang menjual berbagai peralatan rumah tangga, aneka busana, mainan anak-anak, kerajinan seni ukir patung, cerutu, payung, peralatan musik, makanan hingga perlengkapan untuk kuda. Pada tahun 1920, pemilik Eigenhulp merenovasi total bangunan tokonya dengan pertolongan desainer bangunan Insinyur Richard Leonard Arnold Schumacher. Schumacher sendiri merupakan seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang gemar bermain anggar dan seorang guru besar jurusan arsitektur di Institut Teknologi Bandung dari tahun 1920 hingga tahun 1924. Pada tahun 1921, gedung baru toko Eigenhulp sudah rampung. Toko Eigenhulp sendiri hadir di Batavia antara tahun 1890 hingga tahun 1927. Pembeli yang datang ke toko ini diantaranya adalah pegawai pemerintah dan penduduk sipil.
Karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1880 dan jatuhnya harga gula internasional pada tahun 1894, maka makin banyaklah pelanggan yang datang ke Eigenhulp karena dengan konsep pertokoan koperasi, mereka bisa mendapatkan diskon. Menurut Pak Scott Merlis, Eigenhulp pernah memenangkan medali emas dalam pameran Pasar Gambir tahun 1907 karena dinilai memiliki produk perabot rumah tangga yang bergaya modern. Eigenhulp memiliki 2 cabang, yaitu di ujung selatan Jalan Gajah Mada dan yang lebih kecil di Jalan Juanda. Yang di Jalan Gajah Mada menjual perabotan rumah tangga, pakaian, kaos kaki, topi wanita, sarung tangan, kalung, mainan anak-anak, kotak musik, album, vas, patung perunggu, rokok, perlengkapan kuda, dan makanan. Perlu diketahui bahwa Eigenhulp merupakan importir tunggal untuk brand Liberty and Corporation dan Royal Worcester American untuk produk korset. Sedangkan cabangnya yang di Jalan Juanda hanya menjual perabotan jati. Oh ya, saya juga infokan tentang hadirnya satu depot es di depan toko Eigenhulp. Hal ini tidaklah mengherankan karena pada saat itu di kawasan Petojo yang tidak jauh dari lokasi Eigenhulp merupakan pusat pabrik es di Batavia. Just info, ternyata di kota Tegal juga hadir toko Eigenhulp. Saya sertakan juga ya dokumentasinya. Dulunya tempat gedung kantor pusat Bank BTN ini merupakan lokasi tempat berdirinya satu unit benteng kecil yang dibangun oleh VOC pada tahun 1656. Kemudian pada tahun 1741 di atas lokasi itu berganti menjadi bangunan pos jaga yang dilengkapi 8 pucuk meriam. Dengan berjalannya waktu, di atas lahan pos jaga ini akhirnya dibangunlah toko serbada Eigenhulp pada tahun 1890. Pada tahun 1921, bangunan baru 2 lantai milik toko Eigenhulp hadir menggantikan gedung lama di lokasi yang sama. Bangunan tersebut dirancang oleh RLA Shoemaker. Pada tahun 1927, Pos Parbank membeli gedung ini dan dijadikan sebagai kantor mereka. Jadi jelas ya, bahwa toko Eigenhulp itu pernah ditempati menjadi kantor pusat Bank BTN yang sekarang. Kemudian dilakukanlah renovasi pada tahun 1936, di mana kubah cantik di bagian atap gedung ini dibongkar berdasarkan desain ulang oleh arsitek Van Gent. Mengingatkan kita akan kubah bangunan kantor The Javase Bank di persimpangan Bios yang juga dibongkar saat renovasi. Bangunan Pos Parbank ini masih eksis hingga sekarang. Ketika masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, Pos Parbank dibekukan oleh pasukan Jepang. Sebagai gantinya, perwakilan pemerintah Jepang di Hindia Belanda mendirikan Teokin Kyoku pada tanggal 1 April 1942. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Teokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dalam perkembangannya telah beberapa kali berganti nama. Dari Teokin Kyoku berganti nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Setelah itu menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1952 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 tahun 1953 yang isinya mencabut Pos Parbank Ordonansi tahun 1865. Selanjutnya, nama Bank Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan Negara sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1963. Hingga tahun 1950-an, air yang mengalir di sepanjang kanal Molenvliet masih cukup layak untuk dimanfaatkan bagi keperluan mencuci pakaian, mandi, dan buang air tetapi tidak untuk diminum. Maka itu, tidaklah heran jika banyak usaha binatu alias mencuci pakaian di sepanjang kanal Molenvliet dan beruntunglah kegiatan itu banyak didokumentasikan sehingga bisa kita nikmati sekarang ini. Ada kartu pos yang berasal dari foto jarak dekat tentang kegiatan pria dan wanita serta anak-anak yang sedang mandi, mencuci pakaian dan kain di tepian Sungai Ciliwung yang dibuat sebelum tahun 1910. Kelihatan bahwa kaum laki-laki memang berprofesi sebagai tukang binatu, sedang kaum wanitanya mereka mencuci bagi keperluan keluarga sambil membersihkan diri alias mandi. Sementara itu pada latar belakang yang berwarna putih adalah spray yang sudah dicuci dan sedang dijemur. Para tukang binatu ini biasanya mendapat order dari hotel di sekitar perempatan Harmoni itu.
Di bawah jembatan serta di sekitarnya nampak kaum bapak dan ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian. Bedanya adalah yang pertama, kaum ibu mencuci pakaian milik keluarga. Kalau bapak-bapak biasanya sebagai tukang binatu atau jasa pencucian atau petugas laundry. Perbedaan yang kedua adalah ibu-ibu mencuci di turap kanal Molenvliet, sedangkan kaum bapak menggunakan papan cucian dari kayu. Perbedaan yang ketiga adalah kaum perempuan menggunakan wadah bakul sebagai tempat pakaian, sedangkan kaum bapak yang adalah tukang binatu itu menggunakan sejenis pikulan yang biasanya dipergunakan juga untuk membawa rumput pakan bagi ternak. Mengapa kawasan perempatan Harmoni bisa menjadi pusat jasa perhotelan di Batavia? Salah satunya adalah karena didukung oleh sarana transportasi tram kuda sejak tahun 1869 yang kemudian dikonversi ke tram uap pada tahun 1883. Sebelum pelabuhan Tanjung Priuk beroperasi, maka penumpang kapal uap dari Eropa menurunkan penumpangnya di lepas pantai pelabuhan Pasar Ikan Batavia. Dari Pasar Ikan, para penumpang ini melanjutkan perjalanan ke kota Batavia dengan naik tram, tentunya untuk mencari penginapan hotel, termasuk di kawasan perempatan Harmoni yang menjadi salah satu pilihan utama di kota Batavia saat itu. Demikianlah bahasan kita kali ini mengenai evolusi di perempatan Harmoni dengan subtema Kawasan Harmoni sebagai pusat industri jasa perhotelan di Batavia. Jika ada informasi lain atau ada data baru, monggo infokan saja di kolom komentar. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, share, and subscribe.